Annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan Tony Songsengnim. Untuk kali ini saya akan membahas partikel yang kedua, yaitu tentang en dan nen, ya. En dan nen. Kenapa semua partikel, bahkan nanti tambahan-tambahan kayak misalnya atau itu juga ada dua, misalnya eh, sedang itu juga ada dua semuanya. Nanti tambahan-tambahan yang buka kata baku itu akan ada dua-dua. Cuman selisihnya itu hanya ini, hanya vokal konsonan itu, ya, vokal konsonan. Huruf mati huruf hidup, karena nanti yang mau ditempel itu mati apa hidup. Misalnya dompet atau uang gitu kan. Dompet lah berakhiran dengan T, berarti nanti ataunya itu akan menggunakan partikel yang ada vokalnya gitu ya. Karena ada bajimnya itu ya, dalam bahasa Korea itu huruf mati itu bisa disebut bajim ya. Atau ada yang bilang juga namanya perubahan bunyi ya. Setiap huruf mati itu pasti akan berubah bunyi berikutnya gitu maksudnya. Oke. Ini sama ya, penggunanya sama, nen ya, partikel atau tambahan ya. Kalau dalam bahasa Korea dikenalnya penanda ya, penanda subjek, penanda apa gitu nantinya ya. Semua partikel-partikel itu ya. Jadi ini bagian ya dari sebuah kalimat yang biasanya saat berdiri sendiri tidak ada artinya, itu namanya partikel. Contohnya sedang misalnya kan. Tiba-tiba sedang itu kan nggak ada artinya, maka itu dinamakan partikel. Akan ada artinya bila dia dipakai dalam pelengkapan kalimat itu ya, definisi tentang partikel. Contohnya ini itu artinya saya ya. Maka ini berakhiran dengan huruf vokal, maka tambahannya nen ini ya. Maka ini ilbon nanen ya, artinya saya. Nanen, ya saya mau mulai pembicaraan itu nanen saya. Nanen Indonesia saram입니다. Saya orang Indonesia tuh. Gitu ya. Nanen babel mogoyo, saya makan nasi dan lain sebagainya. Maka na tambahnya nen, nanen ya. Nanen ya, en ya, nanen. Kemudian ibon saramen ya, karena ini akhirannya M, maka saramen onje wayo. Onje itu kapan? Onje kapan ya. Saram orang, onje kapan. O itu datang. Kemudian ada akhiran sopan yo itu, maka O ini huruf vokal langsung tambah ayo. Jadi arti datang itu hanya O saja ini ya. Ini tambahannya ke sopannya. Kayak kemarin imnida itu, ini sama ya, ini bentuk sederhana. Saramen onje wayu. Saramen onje wayu. Saram ya, tambahannya en menjadi saramen. Langsung ini dibaca ke sini. Saramen onje wayu. Orangnya datang kapan? Orangnya datang kapan? Atau orangnya kapan datang? Sama ya. Saramen onje wayo. Orangnya datang kapan? Sambon ya. Aboji는, aboji itu ayah. Karena berakhiran dengan huruf I, maka tambahannya huruf mati nen, hidup. Jadi hidup mati gitu. Aboji는 apa yo? Ayahnya sakit. Apa itu sakit? Apa yo sakit? Tambahannya yo. Kenapa ini ada ayo di sini langsung yo? Karena ini sudah ada huruf A. Aboji는 apa yo? Bapak sakit. Apa bapaknya sedang sakit ya? Bapak sakit gitu. Aboji는 apa yo? Bapak sakit. Karena ini konteksnya jelas, Indonesia nggak perlu pakai penandanya. Abojinen apa yo? Bapak sakit. Atau bapaknya sakitnya itu nya yang ngomong gitu ya. Kemudian berikutnya nomor 4, Song Sang Nimen. Song Sang Nim guru ya. Song Sang Nim itu guru. Ga itu pergi, langsung tambah yu karena ini vokal. Ga artinya pergi. Maka Song Sang Nimen gayo. Gurunya pergi. Song Sang Nimen gayo. Gurunya pergi. Song Sang Nimen gayo. Gurunya pergi. Ubon. Yang terakhir, cek
tambahnya G. Maka ini lari ke sini bacanya cegen, itu cegen, cek saja buku, N-nya tambahan. Cegen bisayo. Ya, maka ini bisa diartikannya. Nah, karena ini subjeknya kurang jelas. Cegen bisayo, bukunya bisa mahal ya. Kalau samurah bisa mahal. Ini S-nya kurang satu ya. Ini mestinya S-nya 2. Bisa. Gitu ya. Cegen bisayo, bukunya mahal. Cegen bisayo, bukunya mahal ya. Cegen bisayo, bukunya mahal ya. Coba baca lagi. Nanen, saya. Saramen, orangnya. Onje, kapan. Wayo, datang, orangnya. Kapan datang. Sambon, abojinen, apayo, bapak sakit ya, atau bapaknya yang ngomong ini bapaknya sakit. Kemudian songseng nimen kayo, gurunya pergi. Cekel bisayo, cek buku, cekel bisayo, bukunya mahal gitu. Oke ya. Kali ini kita akan membahas ini ya, tentang i atau ga, en atau nen. Jadi perbedaannya itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya perbedaannya itu tidak banyak. Ini tipis sekali ya. Cuman ini untuk sementara biar untuk mempermudah ya, tidak sulit kita jelaskan seperti ini. I dan ga, kita i dan ga dulu ya. Ini ya, i dan ga itu biasanya gini, kalau yang bertanya itu menggunakan iga, maka yang menjawab pun harus menggunakan i atau ga. Samusiri odi isoyo misalnya, terus yang jawab samusiri yogi isoyo gitu. Oke, kita selanjutnya yang kedua adalah mengatakan situasi biasa. Situasi biasa itu misalnya kuci yepoyo, babi isoyo, gitu ya. Misalnya gesaram gua kayu gitu dan lain sebagainya ya. Nanti coba saya bikinkan contoh-contohnya biar untuk mempermudah penjelasannya. Nah, ini contohnya ya. Nuguga ya, nuguga babel moguyo, nuguga babel moguyo, nuguga ya, nuguga ini dalam konteks situasi biasa ya. Nuguga babel mokoyo. Nugu itu siapa? Bab itu nasi, moko makan. Siapa yang makan nasi? Nuguga babel mokoyo. Siapa yang makan nasi? Itu kan. Berikutnya, babi isoyo, bab nasi. Isoyo ada nasi. Babi isoyo, ada nasi ya. Ini yang dimaksud dengan situasi biasa itu ya. Kuci yepoyo. Kuci pernyataannya kuci yepoyo, kut bunga tambahnya i menjadi kuci karena ini bajim c, maka di sini i kuci yepoyo, bunganya cantik. Ulangi lagi, nuguga babel mokoyo. Nugu artinya siapa, bab nasi, moko makan, siapa yang makan nasi. Babi isoyo, ada nasi atau nasinya ada itu. Babi isoyo itu. Kuci yepoyo. Oke, selanjutnya kita bahas yang en-nya ya. Berikutnya ini kan i dan ga, kita bahas en-nya sekalian. Oke, sedangkan nan ya, inan itu yang pertama fungsinya itu memberikan info gitu, atau memberikan sesuatu info lah gitu, memberikan info. Jadi digunakan untuk memberikan info. Misalnya ini, 저는 pasti ada kalimat berikutnya ya. 저는 Indonesia salam imnida gitu. 저는 itu saya adalah orang Indonesia. Ini kan memberikan info. 저는 yang berikutnya itu infonya orang Indonesia gitu ya. Memang ini agak sulit ya kalau tidak memahami ya tentang tata bahasa, itu memang agak sulit, tapi nanti pelan-pelan diulang-ulang, disering menulis, dicatat, dibaca pasti cepat bisa. Yang kedua adalah saat menjelaskan. Saramen, nah ini mau menjelaskan ini. Saramen Indonesia saram 아니에요. An itu tidak ya.
Saram은 Indonesia saram 아니에요. Ya. Saram은 Indonesia saram 아니에요. Tidak. Berarti saram은 orang itu atau orang gitu ya tegarkan dijelaskan orang ini atau orang itu bukan orang Indonesia gitu kan. Saram은 orang itu orang Indonesia itu bukan orang Indonesia gitu. Maka ditegaskan di sini dijelaskan. 사람은 Indonesia saram 아니에요. Misalnya TV ya. Televisionen bisa요. Ini menjelaskan juga sebenarnya meskipun pernyataan. Televisionen 어디에서 sayo itu juga bertanya, itu menekan seperti itu maka menggunakan nen gitu ya. Kemudian ini untuk perbandingan juga bisa ya, berfungsi untuk perbandingan ya. Misalnya gini, kalau perbandingan itu dalam bahasa Indonesia biasanya cukup menggunakan atau gitu kan, itu perbandingan. Dalam bahasa Korea pun sama, nanti ada ya, atau itu dalam perbandingan seperti itu nanti akan ada. Maka dalam bahasa sebenarnya Indonesia Korea itu sama, cuman perbedaannya itu tipis, tapi kalau kita tidak memahaminya nanti akan kesulitan karena ada juga perbedaan dalam tata bahasanya gitu ya. Ini misalnya ini cek buku ya, ceken bisaku. Ini perbandingan ceken bisaku, gonya itu dan. Ceken bisaku, gabangen sayo. Nah, ceken bisaku, gabangen sayo. Buku mahal dan tas murah ya. Bisa mahal, sa itu murah. Ceken bisaku, gabangen sayo. Buku mahal dan tas murah gitu. Ceken bisaku, gabangen sayo. Nah, dan ini menjadi apa? Di tengahnya, maka ini perbandingan murah dan mahal. Berikutnya adalah penekanan kalimat. Ini hanya untuk penekanan kalimat. Misalnya 아침에는 회사에서 일합니다. Gitu. Jadi ditekan. Oh paginya itu gitu kan. Indonesia penekannya ada itunya. Paginya itu saya kerja itu kan di perusahaan. Maka ini 아침에는 di perusahaan. 아침에 di pagi ya. 아침에는 di pagi harinya. 회사에서 di perusahaan ilhata ya menjadi ilhamnida bekerja gitu kan. 아침에는 회사에서 일합니다. Di perusahaan di paginya di perusahaan bekerja atau bekerja di perusahaan di paginya gitu. Jadi pagi-pagi bekerja di perusahaan ini kan ada penekanan di sini 아침에는 atau gini misalnya kalau tidak ada 없으면은 itu kan. Ismenon kalau ada, jadi inennya itu akan menjadi kalau karena ini penekanan ya. Maka kalau nanti kita masih bingung, kamu masih bingung dengan enen, iga, yang penting cocok dulu untuk penambahan benar. Karena jonen ini tahu bahwa ini partikel yang mungkin tidak harus diartikan ya, yang artinya saya. Gitu. Saramon yang artinya orang gitu kan. Ceken karena G berakhiran dengan en, ceken gitu ya. Yang penting paham itu dulu. Acime tambahnya huruf vokal ya, tidak ada badim maka langsung di sini nen ya itu. 아침에는 회사에서 일합니다 itu. Nah, itu dulu yang saya sampaikan ya, tidak perlu banyak-banyak ya. Kemarin sudah ada I dan G, kemudian ini saya bahas sekalian en dan nen, ada dua itu untuk penanda subjeknya. Kalau diulang-ulang nanti pasti bisa ya. Pesan saya itu dan saya doakan mudah-mudahan bisa lolos di tes yang akan datang. Saya akhiri, sukuhaseyo dan selamat belajar.